Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, yakni Ibu Dr. Siti Munawati, SPDI, MPDI. Perkenalkan, saya Dina Fikriyah dari kelas 1A dengan NIM 2303020021, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil tugas EKT 1 yang berjudul Al-Quran sebagai Media Asyifa. Baik, langsung saja ke pembahasan materi yang pertama. Pengertian asyifa. Kata syifa merupakan masdar dari syifa yasifu syifaan, yang artinya menyembuhkan, hal yang menyembuhkan kesembuhan. Menurut catatan Ibnu Manzur, diartikan sebagai obat yang dapat menyembuhkan penyakit. Ibnu Faris bahkan menegaskan bahwa ketentuan ini dikatakan syifa karena ia telah mengalahkan penyakit dan menyembuhkannya, seperti halnya syifa yang dijelaskan dalam kamus-kamus lainnya. Misalnya, syifa dalam kamus Al-Bishri diartikan sebagai pengobatan atau kesembuhan. Syifa dalam kamus Al-Munjid fi al-lughah wa al-alam antara lain diartikan sebagai obat dan kesembuhan. Dalam kamus Idris Al-Marbawi, syifa diartikan dengan obat dan sembuh. M. Quraisyihab menyatakan bahwa kata syifa bisa diartikan kesembuhan atau obat, dan digunakan juga dalam arti keterbatasan dari kekurangan atau ketiadaan arah dalam memperoleh manfaat. Kata syifa dalam tafsir Al-Azhar dimaknai sebagai obat, yaitu obat bagi segala penyakit jiwa manusia, seperti kesombongan, kedengkian, putus asa yang menimpa manusia. Dengan membaca ayat-ayat Al-Quran secara seksama dan memahami makna yang terkandung di setiap ayat, maka lambat laun akan sembuh dengan sendirinya. Pembahasan materi selanjutnya, Al-Quran sebagai syifa. 1. Al-Quran sebagai petunjuk. Menurut Abdul Malik Abdul Karim Amrullah, Al-Quran merupakan petunjuk jalan, pemandu, pelopor untuk menempuh kehidupan manusia selama di dunia, supaya manusia tidak tersesat dalam kepercayaan, amal, ibadah, dan menuntut akal, agama, dan kemasyarakatan. Petunjuk inilah yang kemudian menjadikan Al-Quran juga sebagai obat bagi penyakit apa yang ada pada diri manusia, baik itu penyakit rohani maupun jasmani. Beliau juga menyebutkan beberapa penyakit yang dapat disembuhkan dengan petunjuk Al-Quran, seperti penyakit keraguan atau kebimbangan batin dan putus asa. Ahmad Mustafa Al-Maraghi mengartikan penyakit yang ada di dalam dada berupa penyakit hati seperti sombong, syirik, nifaq, kedurhakaan, permusuhan, kezoliman, rasa was-was, gelisah, hawa nafsu, keserakaan, hasad. Selain itu, Al-Quran juga menyembuhkan penyakit malas, bodoh, dan mementingkan diri sendiri. Yang kedua, itu Al-Quran sebagai rahmat. Dalam bahasa Arab disebut rahmah. Penyebutan ini mengandung konotasi yang mengarah kepada riqah taqtali al-ihsan ila al-marhum, perasaan halus, kasih yang mendorong memberikan kebaikan kepada yang dikasihi. Dalam penggunaannya, kata rahmah itu bisa bermakna rasa kasih atau memberikan kebaikan saja. Islam itu adalah agama rahmat. Tidak ada Islam yang tidak menjadi rahmat. Karena itu, Islam yang Qur'ani adalah Islam yang menjadi rahmat.
Dan Islam yang tidak menjadi rahmat bukanlah Islam yang sesuai dengan ideal kitab suci itu. Sehingga Al-Quran juga hadis yang menjadi dasarnya itu adalah bangunan rahmat, bukan sekedar bangunan kalimat, kata, dan huruf-huruf. Dengan demikian, paradigma Islam yang Qur'ani itu bukan Islam sebagai agama asing, gharib, yang sama sekali berbeda dari agama dan budaya lain, sehingga umat Islam harus berbeda dari umat-umat yang lain dalam segala hal. Yang ketiga, Al-Quran sebagai informasi tentang obat bagi manusia. Dalam Al-Quran terdapat informasi bahwasannya madu merupakan obat bagi segala penyakit yang menimpa manusia, yaitu dalam surat An-Nahl ayat 69. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuhriju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifaa'un linnas. Artinya, dari perut lebah keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalam madu terdapat obat yang menyembuhkannya bagi manusia. Shadaqallahul azim. Dengan adanya informasi Al-Quran akan khasiat madu sebagai penyembuh penyakit bagi manusia dan riwayat menjadi bukti, sehingga manusia meneliti akan keautentikan Al-Quran yang dikatakan sebagai syifa. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang Al-Quran sebagai obat hati menurut Ibnu Katsir. Fungsi Al-Quran memang sebagai obat bagi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit. Akan tetapi perlu diketahui bahwasannya penyakit yang berlarut-larut juga dapat menyebabkan timbulnya penyakit jasmani. Meski banyak ulama tafsir memahami kata syifa sebagai obat penawar dan segala bentuk penyakit hati. Dalam pandangan Ibnu Katsir, syifa di dalam beberapa ayat Al-Quran memiliki makna khusus, yaitu penggambaran Al-Quran tentang sebagian ayat atau surat dalam Al-Quran yang berfungsi sebagai obat dan penyembuh bagi hamba. Dalam hal ini, hamba yang dimaksud oleh Ibnu Katsir adalah orang mukmin atau mereka yang beriman kepada Allah. Adapun bagi orang-orang yang percaya serta apa yang terkandung dalam Al-Quran, maka Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Karena dengan adanya Al-Quran dapat mempertebal keimanan, memperoleh hikmah, kebaikan, serta rasa kecintaan kepadanya. Hal seperti ini tidak dapat diperoleh kecuali oleh orang yang beriman kepada Al-Quran, membenarkannya dan mengikuti petunjuknya. Maka dengan begitu Al-Quran dapat menjadi penyembuh dan rahmat baginya. Jadi, obat hati di sini ialah suatu hal yang menjadi penyebab yang dapat mengobati atau menyembuhkan penyakit di dalam hati atau lubuk hati yang paling dalam. Hati yang sakit merupakan suatu hal yang umum terjadi di kalangan masyarakat pada umumnya. Tentunya bagi mereka yang tidak tahu betapa pentingnya kesehatan jiwa atau hati bagi setiap manusia. Kaitannya dengan pengaruh pada kesehatan jiwa dan jasmani yang mana dapat berdampak bagi kehidupan sehari-hari. Pembahasan materi selanjutnya yaitu tentang pembagian penyakit hati. Penyakit hati itu ada dua macam. Satu, orang yang bersangkutan seketika itu tidak merasakan sakit apa-apa, dan inilah jenis penyakit terdahulu, seperti penyakit kebodohan, penyakit syahwat, dan keraguan, serta penyakit syahwat. Penyakit hati ini adalah jenis penyakit yang paling besar
Tetapi karena hati telah rusak, maka ia tidak merasakan sakit apa-apa. Yang kedua, penyakit hati yang menimbulkan sakit seketika, seperti sedih, gundah, resah, dan marah. Penyakit ini terkadang bisa hilang dengan obat-obat alamiah, seperti dengan sebab menghilangkan sebab-sebabnya atau mengobatinya dengan sesuatu yang berlawanan dengan sebab-sebab yang dimaksud atau dengan sesuatu yang bisa menyehatkannya. Ibnu Qayyim dalam mengklarifikasikan penyakit rohani menjadi dua macam, yaitu pertama, penyakit syubhat disertai keraguan terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum adzabun alimun bima kanu yakzibun. Artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta. Shadaqallahul azim. Dalam kata fi qulubihim maradun dijelaskan bahwa yang menjadi gangguan ialah sikap serta tindakan mereka yang tidak sesuai dengan kewajaran, yakni akhlak yang buruk. Penyakit tersebut lahir akibat ulah yang bersangkutan sendiri, bukan karena Allah. Namun ayat ini menyatakan bahwa Allah yang menambahnya, karena Allah yang menetapkan sunnatullah, yakni hukum sebab dan akibat atau ketetapan-ketetapan yang berlaku umum, sehingga bagaikan Dia yang menambahnya. Pada ayat tersebut digambarkan bahwa orang munafik dipenuhi oleh berbagai penyakit seperti kebodohan, keburukan, akidah, dan penyakit-penyakit lain yang menyebabkan rusaknya rohani. Yang kedua, penyakit syahwat yang disertai kesesatan. Ada banyak sekali macam-macam penyakit hati atau yang biasanya akrab disebut dengan penyakit rohani, dan bisa jadi salah satu penyakit hati tersebut ada di dalam diri kita. Pembagian penyakit hati yang dimiliki oleh kebanyakan manusia saat ini. 1. Nifak. Secara terminologi, nifak berarti perbuatan menampakkan keislaman dan kebaikan namun menyembunyikan kekafiran serta kejelekan. Jadi, jika dari arah yang satu dia takut, maka ia keluar dari arah yang lain, dan demikian sebaliknya. Yang kedua, takabur atau sombong adalah kecenderungan pribadi jiwa yang selalu merasa lebih baik dan lebih tinggi daripada orang lain, dan cenderung merendahkan orang lain. Sedangkan Imam Al-Ghazali mendefinisikan takabur sebagai suatu sifat yang ada di dalam jiwa, yang tumbuh dari penglihatan nafsu dan tampak dari perbuatan lain. Takabur atau sombong dapat dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu 1. Sombong terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu tidak tunduk terhadap perintahnya atau enggan menjalankan perintahnya. Yang kedua, sombong terhadap Rasul, yaitu enggan mengikuti apa yang diajarkannya dan menganggapnya sama seperti dirinya. Yang ketiga, sombong terhadap sesama manusia, yaitu menganggap dirinya lebih dari orang lain dan makhluk ciptaan Allah yang lain. Yang ketiga, hasad atau dengki atau iri hati. Sifat dengki merupakan penyakit hati yang tidak baik, karena yang namanya penyakit pasti berbahaya. Jadi, dengki adalah membenci nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada seseorang dan ingin agar nikmat itu hilang darinya. Perasaan dengki merupakan penyakit hati yang sangat buruk,
Nabi Muhammad SAW menyatakan bahwa rasa iri hati itu dapat menghapuskan semua pahala dari amal kebaikan yang telah dikerjakan oleh seseorang. Oleh karena itu, Rasulullah SAW sangat menganjurkan untuk sebisa mungkin menjauhi perbuatan ini. Yang keempat, ghadab atau marah. Marah dalam bahasa Arab yaitu ghadab. Kata ghadab berasal dari kata ghadibah yaghdibu ghadban yang berarti marah. Marah berarti gausar, jengkel, muak, dan sangat tidak senang karena diri diperlakukan tidak sepantasnya. Marah merupakan gejolak jiwa yang mengakibatkan darah dalam hati mendidih. Imam Nawawi mendefinisikan bahwa marah sebagai tekanan nafsu dari hati yang mengalirkan darah pada bagian wajah yang berakibat timbulnya kebencian pada seseorang. Pembahasan materi yang terakhir yaitu tentang ketentuan kesehatan jiwa dalam Al-Quran. Ketentuan Al-Quran tentang kesehatan jiwa sebagai asyifa berasal dari kata yang terdiri dari huruf shin, fa, ya. Awalnya kata ini digunakan untuk menunjukkan keadaan telah mendekat kepada sesuatu. Kesembuhan diungkapkan dengan kata syifa karena keadaan telah mendekat pulih kembali seperti sedia kala dari yang sebelumnya sakit. Fungsi Al-Quran sebagai penyembuh tidak hanya pada yang bersifat psikis, tetapi menurut sejumlah informasi dari hadis, Al-Quran juga dapat menjadi penyembuh bagi penyakit fisik. Surah Al-Fatihah dinamakan Surah Asy-Syifa atau Asy-Syaifah karena menurut riwayat, surah ini dapat menyembuhkan penyakit apa saja. Penyembutan kata dada diartikan dengan hati. Dan hal itu menunjukkan bahwa wahyu ilahi itu berfungsi menyembuhkan penyakit rohani seperti ragu, dengki, maupun takabur. Di dalam Al-Quran, hati ditunjukkan sebagai wadah yang menampung rasa cinta dan benci, berkendak dan menolak. Bahkan hati dinilai mampu melahirkan ketenangan ataupun kegelisahan. Adapun pada makna berikutnya, di mana kata syifa secara khusus yang dimaksud dalam Al-Quran hanya sebagian ayat atau surat, ia menggambarkan tentang obat dan penyembuh bagi hambanya. Dan ini sesuai dengan surat Al-Isra ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khassara. Artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang yang beriman. Sedangkan bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya akan menambah kerugian. Shadaqallahul azim. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila penjelasan saya masih kurang, karena kesempurnaan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.